Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Ada gak sih di antara kamu yang gak pernah berbincang dengan orang lain? Semua pasti pernah dong, diskusi atau sekedar curhat tentang masalah kalian masing-masing, ke teman, orang tua, guru, atau bahkan dengan driver ojek online. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia-manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kamu sedang drop karena nilai-nilai mata pelajaran rendah, pastinya temanmu adalah tempat yang pas untuk mencurahkan hati dan perasaan untuk kemudian mendapatkan saran. Sekarang, supaya kamu lebih paham lagi, mari simak penjelasannya ya. Berikut adalah materi yang akan kita bahas mengenai interaksi sosial. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Apa sih pengertian dari interaksi sosial itu? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli, salah satunya yaitu Gillen. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Selanjutnya, interaksi sosial pun mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles P. Loomis. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu: yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Contohnya yaitu ketika kita berbicara kepada teman kita, itu sudah termasuk ciri-ciri interaksi sosial karena dilakukan lebih dari satu orang. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang terakhir yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ialah syarat interaksi sosial. Sebagai manusia, tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari. Karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial, ada dua syarat yang akan terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama ialah kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial bersifat premier. Kontak ini terjadi secara langsung seperti bertatap muka, bersalaman, berbicara langsung. Dan yang kedua yaitu kontak sosial bersifat sekunder. Kontak sosial bersifat sekunder ini terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, sosial media, bahkan melalui pesan media sosial.
Syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama ialah komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua yaitu komunikan. Adalah seorang atau sekelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ialah pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat yaitu media. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Yang terakhir ialah efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selanjutnya ialah jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi mempunyai beberapa jenis. Untuk mudah dipahami, mari simak berikut ini ya. Yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya ialah ketika bertemu, saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengajak bermain, sepeda, bersama adik, dan lain-lain. Kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya yaitu menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya yaitu para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Sekian penjelasan mengenai interaksi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.